Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Markitul dimanapun berada, Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah serta dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, kaya raya masuk surga. Sahabat Markitul, mari kita kumpul mendengarkan kisah nyata tentang seorang oknum guru yang enak-enak dengan muridnya di sebuah kos-kosan. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Pak Dani adalah seorang guru matematika berusia 50 tahun yang telah mengabdi di dunia pendidikan selama lebih dari 2 dekade. Dia dikenal sebagai guru yang sabar, bijaksana, dan sangat perhatian terhadap siswa-siswinya. Meskipun usianya sudah tak lagi muda, semangatnya dalam mengajar dan mendidik para siswa tak pernah pudar. Setiap hari, Pak Dani datang lebih awal dari semua guru lain, memastikan segala materi siap untuk disampaikan dengan baik. Di antara ratusan siswa yang dia ajar, ada satu siswi yang menarik perhatiannya, namanya Rania. Rania adalah seorang gadis pendiam, pemalu, dan cenderung menyendiri di kelas. Namun, bukan sifatnya yang membuat Pak Dani tertarik, melainkan latar belakang kehidupannya yang memilukan. Rania adalah anak yatim. Ayahnya meninggal ketika dia masih berusia 10 tahun, dan sejak itu ibunya harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Meski kondisi ekonominya sulit, Rania adalah siswi yang cerdas dan rajin. Dia selalu berusaha mengikuti pelajaran dengan baik, meski sering tampak lelah atau lesu di kelas. Pak Dani menyadari bahwa Rania seringkali kesulitan dalam pelajaran, bukan karena dia tidak mampu, tetapi karena pikiran Rania seringkali terbagi. Ia tahu, gadis itu memikul beban yang terlalu berat di usianya yang masih muda. Beberapa kali Pak Dani melihat Rania berusaha keras untuk tidak menangis saat teman-temannya membicarakan keluarga mereka, atau ketika melihat teman-temannya diantar oleh ayah mereka. Seringkali setelah kelas berakhir, Rania akan berdiam diri di sudut sekolah, menunggu ibunya yang selalu terlambat menjemputnya karena harus bekerja hingga malam. Suatu hari ketika Rania terlihat sangat lesu dan tidak fokus di kelas, Pak Dani memutuskan untuk berbicara dengannya. Usai pelajaran, ia memanggil Rania ke ruangannya. Awalnya Rania tampak canggung dan khawatir. Pak Dani tahu Rania mungkin takut dianggap tidak mampu mengikuti pelajaran. Dengan lembut ia mulai berbicara. Rania, Bapak melihat kamu sering tampak kelelahan akhir-akhir ini. Apakah ada yang ingin kamu ceritakan? Jangan khawatir, Bapak hanya ingin membantu. Rania terdiam sejenak dan matanya mulai memerah. Maaf Pak, saya hanya merasa banyak yang harus saya pikirkan. Ibu saya sering sakit-sakitan akhir-akhir ini dan saya harus membantu di rumah. Kadang saya tidak bisa fokus di kelas. Pak Dani mendengarkan dengan penuh perhatian. Hatinya tersentuh mendengar cerita Rania. Ia tahu betapa berat hidup yang dijalani gadis itu. Setelah mendengar keluh kesah Rania, Pak Dani berkata, Rania, Bapak paham situasi kamu. Kamu anak yang kuat. Jangan ragu untuk berbagi kesulitanmu, baik dengan Bapak maupun guru lainnya. Kita semua ada di sini untuk membantu. Kalau kamu butuh bantuan dalam pelajaran atau hal lainnya, jangan sungkan untuk bicara. Rania mengangguk pelan, sedikit terhibur dengan perhatian yang diberikan Pak Dani. Sejak hari itu, Pak Dani mulai memberikan perhatian khusus kepada Rania. Setiap kali ada kesempatan, ia akan memastikan bahwa Rania memahami materi pelajaran dengan baik.
Ia juga sering memberikan tambahan pelajaran secara pribadi setelah jam sekolah selesai, membantu Rania mengejar pelajaran yang tertinggal. Tak hanya di sekolah, Pak Dani juga beberapa kali mengunjungi rumah Rania untuk memastikan kondisi keluarganya. Di sana, ia bertemu dengan Ibu Rania, seorang wanita yang tampak lemah tetapi penuh dengan tekad. Pak Dani berbicara dengan lembut kepada Ibu Rania, memastikan bahwa pendidikan Rania tetap menjadi prioritas, meskipun kondisi ekonomi keluarga mereka sulit. Suatu sore, setelah mengunjungi rumah Rania, Pak Dani merenung. Di usianya yang sudah 50 tahun, Pak Dani telah melihat berbagai macam kisah kehidupan anak-anak didiknya. Namun, kisah Rania benar-benar menyentuh hatinya. Dia melihat sosok anak yang tegar, yang meskipun penuh dengan kesulitan, tidak pernah menyerah pada keadaan. Pak Dani merasa bahwa dia harus melakukan lebih dari sekadar mengajar matematika di kelas. Dia harus menjadi sosok yang bisa memberikan harapan dan kekuatan bagi Rania, serta anak-anak lain yang mungkin mengalami hal serupa. Waktu terus berlalu dan perhatian Pak Dani terhadap Rania semakin besar. Tak jarang Pak Dani membantu Rania dengan membelikan buku-buku tambahan atau memberikan sumbangan secara diam-diam. Namun, dia selalu melakukannya dengan sangat hati-hati agar Rania tidak merasa terbebani atau terhina. Bagi Pak Dani, membantu Rania adalah bagian dari tanggung jawab moralnya sebagai pendidik dan sebagai manusia. Suatu hari, sekolah mengadakan acara perpisahan bagi siswi-siswi kelas akhir. Pak Dani seperti biasa hadir dengan penuh semangat. Ketika tiba saatnya pengumuman siswa berprestasi, nama Rania disebut sebagai salah satu penerima penghargaan. Pak Dani merasa sangat bangga. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Rania mampu menunjukkan bahwa dia adalah siswi yang tangguh dan berprestasi. Ketika Rania naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan, dia terlihat begitu berbeda dari biasanya. Senyumnya lebar, matanya bersinar penuh harapan. Setelah menerima penghargaan, Rania berjalan mendekati Pak Dani. Dengan air mata yang mulai menggenang, Rania berkata, "Terima kasih Pak, tanpa Bapak, saya mungkin tidak akan bisa sampai di sini." Pak Dani tersenyum menepuk bahu Rania dengan penuh kebanggaan. "Kamu yang hebat Rania, Bapak hanya membantu sedikit. Semua ini karena kerja kerasmu." Namun ternyata semua berubah. Terbesit perasaan suka terhadap Rania. Dani memanfaatkan situasi korban yang merupakan anak yatim sehingga kurang perhatian dan pengawasan. Setan mulai membisikkan menggoda iman Pak Dani. Dan akhirnya muncullah niat tidak baik Pak Dani terhadap Rania. Setelah kegiatan itu, Pak Dani mengajak Rania ke sebuah kos-kosan. Rania nurut saja karena selama ini perhatian Pak Dani yang lebih terhadap Rania. Dan akhirnya terjadilah sebuah hubungan yang tidak pantas. Dan tindakan tidak terpuji dilakukan Pak Dani karena menurut hawa nafsu melihat Rania yang cantik, polos, dan nurut. Tanpa disadari, ternyata di kosan tersebut ada temannya yang iseng merekam adegan tersebut sehingga videonya mereka beredar di mana-mana. Pak Dani memakai jaket bertopi dan celana panjang berwarna hitam, sedangkan Rania masih menggunakan seragam sekolah dan melakukan adegan-adegan yang tidak pantas. Akhir dari segalanya bagi Pak Dani. Hanya karena menuruti hawa nafsu, dia melakukan kesalahan yang tidak seharusnya. Kini Pak Dani menanggung konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Berurusan dengan pihak berwajib dan hukum, dan harus kehilangan pekerjaan, istri, dan anak-anaknya.
serta keluarga dan kebebasan, serta semua karirnya yang selama ini dia bangun. Sedangkan Rania menjadi trauma atas kejadian tersebut dan akhirnya menjalani penanganan khusus untuk memulihkan mentalnya. Sahabat Markitul, dimanapun Anda berada, demikian cerita dari kisah nyata ini. Semoga bisa diambil hikmah dan menjadi pelajaran buat kita semua agar dalam memutuskan tindakan harus memikirkan lebih dahulu akibatnya. Selalu berpegang teguh kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditetapkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan kami mendoakan semoga yang sudah subscribe dan like selalu diberi kesehatan, panjang umur, rezeki berlimpah, kaya raya, masuk surga, dan bahagia selalu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.